Baik, Bapak Ibu, para tamu undangan, terima kasih untuk kehadirannya di teater kecil pada pagi hari ini. Mari kita langsung mulai saja, saksikan pentas drama 10 MIPA 2. Selamat menyaksikan. Kalau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, berarti C itu sisi miring segitiga kan? Iya kan? Hah? Lo udah lihat nilai lo belum di mading? Emang kenapa? Lihat deh. Hah? Peringkat gue turun. Aduh, gimana nih? Ntar gue dimarahin bokap gue. Aduh, gimana dong? Jangan mental breakdown di sini, lagi ditontonin sama. Oh iya. Maaf tante. Kalau kayak gitu kita opening dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Alizar Pondok Labu, Bapak dan Ibu guru, para orang tua, dewan juri, serta teman-teman sekalian. Selamat datang di Teater Kecil Alizar. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai aplikasi 4 keterampilan berbahasa dan pengayaan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami belajar tentang teknik pementasan dan manajemen produksi drama. Dengan menggarap drama ini, kami mendapat banyak pengalaman tentang bekerjasama dalam tim, bertanggung jawab dalam divisi maupun peran, serta memanage konflik untuk mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi. Selanjutnya, kami perkenalkan Dewan Juri yang telah hadir. Pertama, Kak Sekar Dewantari, aktris dan penulis naskah teater Koma. Kedua, Bapak Hendro Haryanto, aktor dan sutradara teater Siluet. Ketiga, Kak Faisal Asraf, aktor dan Business Development Teater Pandora. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum menyaksikan pertunjukan, kami mohon kepada para penonton untuk lu ngapain? Ya, gue foto nilai ulangan gue lah. Kan kita lagi di teater, nggak boleh. Oh, kalau di teater itu kita nggak boleh mengambil gambar dengan flash. Kita juga nggak boleh menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lainnya. Kita juga nggak boleh keluar masuk teater ya saat pertunjukan lagi berlangsung. Maka dari itu, untuk memulai drama ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Hadirin yang berbahagia, inilah drama A+ dari kelas 10 MIPA 2. Selamat menyaksikan. Kami dari CNN Indonesia. Berita terkini dari SMA terbaik di Nusantara, SMA Bina Indonesia. Peringkat paralel pertama untuk tryout mandiri ujian nasional kelas 12 IPA bulan Oktober. Tidak biasanya Re Dirgantara, seorang peraih peringkat pertama sekaligus siswa dengan IQ 143 dikalahkan telak oleh seseorang. Terlebih, ia adalah seorang pendatang baru di Bina Indonesia, Calypso Dirgantari, disusul oleh Kenan Aditya. Sebagai peringkat kedua, Aninda Alevia menduduki peringkat ketiga. Aurora Kalista, seorang penari balet yang menyumbang medali emas dalam Asian Grand Prix tahun lalu, menduduki peringkat keempat. Dan terakhir, peringkat kelima, yang luar biasanya menjadi Re Dirgantara, yang biasa menduduki peringkat pertama. Lihat deh anak baru so jagoan. Dia ngapain sekolah di sini? Nggak tahu diri. Hah? Anak baru itu dapat peringkat pertama? Kurang ajar. Kan namanya Calypso Dirgantari. Dari berapa lo menjadi peringkat pertama? Dari berapa gue tanya? Udah kan lo? Stop. Gila, bisa-bisanya Lo gak apa-apa, Kai? gue gak apa-apa, tapi itu siapa sih? Dia juara 4 ya, TO, Aurora Kalista. Katanya sih, emang gitu orangnya. Lo hati-hati aja deh sama dia. By the way, gue udah liat, udah numpuk aja tuh buku. Bakal bisa aja pagi-pagi. Biasalah anak peringkat 1. Gimana sih rasanya jadi peringkat 1? Tahu lagi deh. Di sini isinya orang gila semua. Bukan gue tuh bener dong, gue udah kebelet.
TO 4 peringkat berapa? Maksud lo? Maksud gue, kalau lo mau keluar dari 3 besar, kita bisa keluar. Tapi kalau mau tanding ranking lo ya apa? Lo serius nggak tahu? Di sekolah ini semakin rendah peringkat lo di TO, semakin naik SPP bulanan lo. Dan gue tahu lo hal tentang itu kan? Maka lo masuk 3 besar. Sebutin aja nominalnya. Gue bakalan bayarin uang SPP lo, asalkan lo keluar dari 3 besar. Stay where you belong, oke? Dan itu bukan di 3 besar. No offense, tapi gue sama sekali nggak tertarik. Sama banget lo. Santai aja. Gue bisa kasih lo waktu kok untuk mikirin hal ini. Lu denger ya, gue nggak butuh waktu lo, gue nggak butuh uang lo, dan gue nggak akan pindah sekolah. You're gonna regret this. Kurang ajar banget sih lo, bisa lihat jalan nggak sih? Gua. Iya lo, siapa lagi? Yang Tak berdua lo. siapa? Yang bisa lihat jalan siapa? Udah minta apa lagi? Bisa nggak jalan tenang aja? Gimana gue debat sama lo? Bingung banget. Aduh, lu tuh bisa nggak sih saya ke Jakarta nggak ngedrop? Kenapa? Sorry. Sama saya temen abang ya? Sini. Kamu kira aku teman abang kamu? Iya, lah. Emang bukan. Terus kenapa seragamnya sama gitu, dasinya merah? Terus bawahannya juga hitam gitu. Emang abang kamu sekolahnya juga di Bina Indonesia? Namanya siapa? Namanya Rek. Jurusan apa tuh di sini sama adik lo? Ada Allah. Dia habisin dirinya dulu ya. Abang mau ngobrol sebentar sama kakak. Jadi lu ngapain ngelamarin gue? Tadi ramanya jawab, budek lu. Lu ngapain ngelamarin gue kayak itu orang? Orang gue nggak mau nyulik, gue salah masuk kamar. Kalau masuk kamar, Gak usah pura-pura budek deh Allah. wah ini nama kali bisa digantari. Yang ngatain gue di Teo kemarin. Baca nomor uang aja lo becus. Iya, gue emang kalau bisa dibilang tadi. Kenapa? Iri lo. Heran aja kok cewek kayak lu bisa jadi peringkat pertama. Apaan sih? Urusan kita di sini udah selesai. Masing-masing gue bisa nggak? Jelas. Kai dan Re bertemu di rooftop rumah sakit. Lah, lu ngapain di sini? Serah gue emang kenapa? Oh iya, lusa aja ulang tahun. Gue mau cari kado buat dia. Terus urusannya sama gue apa? Ya justru itu tugas lo. Perasaan, barusan ada yang ngejek gue deh. Kenapa jadi soal akrab banget lo? Ya karena lo tau rahasia dia. Kalau Jo kena TBC. Gue butuh banget kado yang paling bermakna karena mungkin aja ini ulang tahun terakhir Jo. Oh, maaf, gue nggak tahu tentang itu. Gak usah GR ya. Gue nanya ini ke lo karena gue gak tau lagi harus nanya ke siapa. Yaudah. Dia suka apa? Kan lu cewek. Cewek biasanya suka apa sih? Kalau gue sih suka puisi. Puisi. Oh iya. Setahu gue juga suka puisi sih. Loh, ya udah, lu beliin Jo buku puisi aja. Ya elah puisi doang mah gue juga bisa bikinnya. Ya elah, dikira lo Dilan apa? Emang lo bisa buat puisi pakai rumus, pakai stoikiometri? So tau lo. Ya lu kira gue cuma ganti materi pelajaran aja? Tahu sih, serah lo. Ya serah gue lah, jangan bikin gue bingung deh. Tapi Ren, lo baik-baik aja kan? Drop. Kalau dia belum sadar juga, operasi harus ditunda. Gue bingung banget harus ngapain. Terus lo nyerah gitu? Lo harus semangat dong, biar lo juga semangat. Gimana sih lo? Kalau udah tau bakal kecewa, mereka masih punya harapan. Lo suka jatuh cinta juga? Hah? Kata lo, manusia punya kontrol atas perasaan mereka. Emang lo bisa kontrol lo suka sama siapa, lo berharap sama siapa? Bisa aja, lalu sebanyak kayak otak. Mana sih? Dimana-mana jatuh cinta pakai hati kali ya. Tahun banget lo gak pernah jatuh cinta. Makasih ya Kak udah datang. Aku amat lo, so baik deh. Ya ampun, gue lupa. Coba apaan? Gue kesini mau jemput orang. Kadonya gimana?
tahu paling nggak bisa kecapean. Jadi gimana? Bina Indonesia? Asik kan? Asik-asik aja sih. Cuma lo harus tahu deh apa yang gue harus hadapin untuk jadi peringkat 1. Ya kan dulu kan gue juga ngerasain apa yang lo rasain. Apaan sih? So tau banget dah lo. Tapi lo presiden ikatan alumni ya? Lo ceritain ke gue deh, gue penasaran. Iya, yang dulu gue rasain jadi anak IPS ya mirip-mirip kayak lo. Tapi kan gue beda jurusan, gue beda gedung juga, jadi gue kurang ngerti deh. Oh, gue ngerti. Jadi lo dari tadi ngomong panjang kali lebar gitu, intinya lo nggak tahu? Iya. Makasih ya informasi nggak pentingnya. By the way, kan gue kemarin ke sekolah lo ya? Terus gue ngeliat cari satu cewek, cantik banget lah, rada tinggi sih. Kawan-kawan gue mau kenalan deh. Giliran cewek aja lo perhatian, playboy kelas kakap lo. Ada sepupunya penasaran sama mati aja, lo nggak mau bantu. Dih, orang gue nggak tahu apa-apa. Nggak bantu banget dah lo. Tryout kelima telah selesai. Pengumuman sudah dibagikan di mading. Semua siswa harap berkumpul karena pengumuman peringkat akan segera dimulai. Calypso Dirgantari mengalami kendala yang membuat ia jatuh ke peringkat 10. Re Dirgantara meraih kembali ke peringkat pertama, disusul oleh Aninda Alevia, Aurora Kalista. Maafin gue telat. Kan tadi kita lagi liatin mading. Lo nyadar gak sih kalau peringkat lo jatuh ke peringkat 10? Iya, gue nyadar. Fokus gue itu hilang gara-gara salah satu foto di soal itu tuh foto gue sama seseorang di rumah sakit. Oh iya ya, gue inget soal itu. Soal yang ada gambar lo kan. Tapi siapa sih yang tega masukin foto itu? Gak gue doang kan yang ngerasa itu. Jadi gue ngeliat balik dulu deh. Yaudah, gue nunggu sini aja ya. Dur, Apaan sih, soal kerabat ya lo? lo kenapa ngelamun gitu deh? Enggak apa, terserah gue. Emang kenapa? Jangan bilang lu mikirin soal foto kita berdua di soal tryout kemarin. Iya ya? Gila, urusan kayak gitu mah gak usah dipikirin. Gue tinggal bilang kan lu cewek gue. Apaan sih, jijik banget deh lo. Siapa sih yang berani berusaha sama pacarnya di Gantara? Narsis banget. Jijik. Lo lihat gak Talia kemana? Enggak. Lah, ini ngapain di sini? Tadi gue lihat itu si Kenan turun peringkatnya ke 40 atau 50. Seriusan? Iya, makanya turun banget kan peringkatnya. Iya. Susah banget sih lo. Pikirnya gue butuh peringkat lo. Woi, masa lu apaan sih? Lu apaan? Ya gue gak apa-apa. Lu kenal dia? Enggak, gue cuma tahu dia lagi pas 1 di Investigasi 3 kan. Oh, dia kenapa dia perusahaan? Gak tau deh. Ntar gue coba ngomongin lagi sini. Siapa namanya? Ale ya? Oh, gue parah nih. Mau UKS. Terima kasih. Apaan lagi tuh? Ya kan? Aduh, gue di peringkat mana ya? Hah? Gue di peringkat 43. Peringkat kamu dari dulu gak berubah-ubah ya? Terus aja kasih beban kayak sama bunda. Kamu sebenarnya belajar gak sih? Ngaku-ngaku belajar, gak pernah hasil. Kamu tahu gak? Ayah bayar berapa buat SPP bulan lalu? 105 juta. Apa susahnya sih dapat peringkat bagus? Ayah capek dibebanin SPP sekolah kamu karena kamu yang gak bisa belajar. Maaf ya. Ternyata percuma ya aku belajar matematika. Sepulang sekolah, orang tua Kenan mengajak Ale untuk makan malam bersama. Hai Ken. Gue tahu lu marah. Mungkin karena gue pukul di sekolah atau karena lo sama Komala sama Tante Lara soal SPP. Tapi gue gak pernah minta lo buat lakuin ini. Intinya, Udah gitu maksud gue, Le. sorry ya. Lu emang gak pernah minta gue coba peringkat. Tapi ngeliat lu satu buku nyokap lu karena peringkat lu turun.
hati gue sakit, Le. Lu gak usah menolak bantuan dari semua orang dan pura-pura bisa ngatasin masalah sendiri. Karena gue tahu lu gak bisa. Lu yang selalu tegar, walaupun dibenci sekolah, yang pura-pura kuat dengan ngelukain diri sendiri. Terus tahu, gue sahabat lu ya. Sorry ya, gue juga ya. Makasih ya. Gue tau kok semua maksud lo tuh selama ini buat ngelindungin gue. Tapi gue gak butuh semua itu kalau pada akhirnya itu cuma bisa nyakitin lo. Jujur kan, pas kita pura-pura gak kenal di sekolah, gue malah ngerasa kita agak ngejauh. Tapi gue tahu kok lo ngelakuin semua itu buat ngelindungin gue dari semua penggemar-penggemar fanatik lo itu. Jadi, kita harus membaikan ya? Iya kan. Ya ampun, lalu udah datang ya. Wah banget ya, tadi ketemu sama om telat. Macet banget di jalan, gak apa-apa. Ayo dimakan makanannya. Ale, oh nggak lihat om. Om siapa ya? Ini dong baca. Iya, lihat ya. Banyak ya. Kamu nggak sendiri aja deh. Oh iya. Tunggu dong. Belum makan, om ada jokes. Waduh, Bang. Jokes. Terus. Wah ini. Pocong. Pocong apa yang bisa bikin rambut pendek? Apa tuh, Bang? Pocong rambut. Lucu banget loh. Apa dong? Lucu banget. Udah makan. Lupa. SPP kakak bulan lalu udah ya bayar ya? Kalau Ale bulan lalu bayar SPP nggak? Nggak bayar om. Kalau nggak bayar berarti Ale masih di peringkat 3 kan? Masih. Emang kelas 12 ini kamu ikut les? Nggak ikut kan kebetulan. Wah nggak ikut les loh. Andaikan tante punya anak kayak Ale ya, udah pinter, bisa bertanding peringkat lagi. Baru sekali, Bun. Kenan 2 tahun yang 3 besar, berkali-kali menang Olimpiade mau dibahas. Kenapa sekalian turun, Kak? Maaf ya, Kenan yang nggak bisa dia anak yang ayah sama bunda mau. Seharusnya Kenan kan yang pergi. Kak, udah berapa kali ayah bilangin ke kamu jangan ngomongin Ade di meja makan. Tapi ya, kamu pakai otak kamu dong. Kamu udah dewasa, kamu ngerasa jagoan. Sini ada tamu loh. Jago sama santun dong. Udah berapa kali sih udah bilang jangan pernah ngelawan orang tua. Udah ngerasa hebat kamu sampai ngelawan orang tua? Hah? Tinggal bilang iya itu apa susahnya sih kamu itu? Udah semua. Kecewa sama kamu tau gak sih? Ya, kamu juga pasti kecewa. Kamu udah salah banget naruh ekspektasi besar ke kamu. Pak Bos. Oh iya siapa? Ale, Om sama Tante ada panggilan nih. Kau makan? Ya, habisin. Mau banget ya oleh sama tadi gak enak kayak gini. Pokoknya kita cuma makan mulu. Maafin lo. Enak. Nyesel ya kamu. Iya. Le, sampai udah habisin tuh, Le. Habisin lah. Gue tau kamu gak lapar lu. Ken, apa yang tadi Om Alan sama Tante Laras bilang, gue yakin kok mereka gak bermaksud untuk nyakitin lu. Mereka masih ngerasa kehilangan aja. Masih ngerasa kehilangan. 2 tahun, Le. 2 tahun gue bisa jadi yang mereka mau. Jadi Kia. Dan bodohnya, gue masih berharap suatu saat mereka bakal ngerasa gue panci deh mereka. Lo ngomong apa sih? Kan dari lo ada loh, kayak bukan Kia aja. Tapi cuman Kia kan mereka sayang. Gue capek jadi bukan gue. Gue cuma mau jadi Kia yang musik-musiknya atas kan dia bisa dan mau. Gue gak mau ngelakuin itu hanya untuk ayah dan bunda ngerasa Kia masih hidup. Asli kayak gue gak pernah bangun dari mimpi buruk ini, Le. Lo
tuh bangun Ken, cuman lo yang bisa bangunin diri lo sendiri. Ada apa Alex ini? Bu, saya ingin melaporkan mengenai celah di sistem keamanan tryout. Celah keamanan, maksud kamu? Privasi Bu. Privasi siapa, Le? Kamu. Ibu bisa investigasi aja sendiri. Biar semakin jelas. Bunda maaf, Kai sini Kai. Foto yang tadi saya pengen bahas tuh fotonya Kai Bu. Terus ini. Jadi, berdasarkan laporan kalian, ada yang menyabotase soal dengan memasukkan foto Kai dan Ray ke soal tryout. Saya juga sudah tanya Bu Ayun Bu. Cuman kata beliau seharusnya nggak ada soal tentang rumah sakit. Nah, sudah jelas kan Bu sekarang? Kalau memang benar, apa motifnya? Siapapun yang melakukan ini, dia ingin membuat performa saya turun dan fokus saya hilang, Bu. Bolehkah saya panggil seseorang? Siapa yang kira-kira tega melakukan itu, Kai? Tolong panggilkan Aurora, Bu. Apa hubungannya? Tolong panggilkan dia saja, Bu. Aurora! Silakan masuk, Aurora. Bu, ada apa yang manggil saya ke sini? Kai meminta saya untuk memanggil kamu ke sini. Tadi saya sudah melihat rekaman CCTV-nya. Silakan kamu cek sendiri. Bu, jelas di rekaman itu pelakunya memakai hoodie sama persis kayak dipakai Alek. Nah, jadi maksud lu hoodie yang gue pakai ini cuma di Pondok 1 di seluruh dunia? Emangnya di sekolah ini siapa lagi sih yang pakai hoodie hitam buluk kayak lu? Berdasarkan bukti yang ada, Adinda Aletia, ibu dengan terpaksa menghukum kamu. Hah? Bu? Ya, ini semua rencana lo kan? Iya kan? Saya kalau di semua rencana gue, bukti-buktinya mengarah ke lu. Bilang kalau lo pelakunya, bilang kalau lo sengaja pakai hoodie itu buat jebak gue. Apa cukup? Itu tahu apa motifnya lo ya? Dia ngelakuin semua ini karena kalau dia nggak main curang, dia bakal samanya gagal. Dia tuh cuma pura-pura punya kehidupan sempurna. Padahal dia nggak bahagia sama sekali. Hidup gue sempurna, gue bahagia. Tapi lo mau tahu siapa yang nggak bahagia? Ngapain sih? Sekarang udah jelas kan? Siapa yang sabotan soal itu? Kalau lo emang sakit jiwa, orang, tenang, Ale tenang. Kalian buat ibu pusing aja, keluar kalian dari ruang saya. Udah jelas. Halo. Selamat siang, dengan ibunya Alek. Siang, ini dengan siapa ya? Saya Kepala Sekolah Bina Indonesia. Saya menelpon Anda karena ingin melaporkan tindakan anak ibu, Aletia. Mungkin saja ibu tidak tahu bahwa dia telah melukai dirinya sendiri. Saya harap ibu bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan di luar sekolah. Tolong kerjasamanya ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya akan lebih bisa dengan hal sekarang ya. Sini kamu. Maksud kamu apa sih sengaja bikin mami malu di depan kepala sekolah? Iya, mami pikir yang bikin aku kayak gini siapa? Yang bikin aku luka dia sini siapa? Kamu sama papa sama aja. Bisa tuh nyakitin hati mami doang. Kayak gitu dari dulu. Mi, kalau aku jadi papa, aku juga pasti lebih milih istrinya daripada selingkuhan kayak mami. Orang kurang ajar. Mami tuh cuma bisa pukul aku, Mi. Mami kayak mami gak nyakitin aku sama ini. Ini obat penenang. Mi, Mami tahu dari mana Ale mau masuk SNU? Mami masuk kamar kamu setiap malam, Le. Kamu jangan nanya kenapa Mami nggak minta maaf. Karena Mami tahu maaf Mami nggak ada artinya. Kamu harus masuk SNU ya, Al. Kamu harus dapat beasiswa itu. Dengan beasiswa itu, kamu bisa pergi jauh dari tempat sini. Dan Mami nggak akan nyakitin kamu lagi. Dan kamu juga nggak usah nyakitin diri kamu sendiri. Kamu harus masuk SNU ya. Kamu harus dapat beasiswa. Mi, saya Mami.
Maafin Mami ya. Aurora, duduk sini. Keluarkan dompetmu. Kenapa, Pak? Papa bilang keluarkan, ya keluarkan. Bukannya Aurora sekarang udah di peringkat 2 ya, Pak? Peringkat Aurora naik. Harus Papa senang dong. Jangan kamu kira Papa nggak tahu ya. Namanya pernah ya. Papa ajarin kamu nyuri data pribadi orang lain. Iya. Jawab. Enggak. Udah berapa kali Papa bilang? Tugas kamu itu hanya sampai 3 besar. Terus melanjutkan bisnis sebenarnya Papa. Apa susahnya sih? Tapi Aurora kan ada di peringkat 2, Pak. Percuma. Nanti kalau kamu lanjutkan bisnis Papa, ini akan kamu lakukan. Mau curang kayak gini? Nggak bekasi soal. Ada dia gimana kalau bunuh diri? Kamu sadar nggak tindak kamu itu bodoh? Hah? Papa nggak mau tahu lagi. Kamu cari cara untuk minta maaf ke Aletia dan ibunya. Kalau nggak Papa tarik semua fasilitas kamu. Ini semua salah Papa. Aku ngaku ini semua. Biar dapat pengakuan dari Papa. Oh iya, ini nggak jadi ngasih ya, nanti keju. Sih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyanyi dong. Hah? Nyanyi. Nyanyi kan tugas lu. Semuanya aja gue. Yang bikin kue gue, yang nyari kado juga gue. Gue yang nyetir. Udah dong berantemnya. Cuma mau tiup lilin. Oh iya. Bentar, sebelum itu aku mau doa dulu. Amin. Selamat ulang tahun Jo yang cantik. Makasih banyak Kak. Oh iya, Bang, Abang nggak lupa kan kadonya? Tahu mana kadonya? Nih. Apaan ini? Kehadiranmu datang tanpa terduga. Adik perempuanku yang periang. Warna dalam hidupku pun berganti. Mata bersinar, begitu dalam dan tenang. Senyummu menular bagaikan virus. Saat kesedihan memelukku erat, lihatmu sudah cukup menenangkan hati yang resah. Mendengarkan ceritamu sepele, namun berarti. Kau memancarkan kebahagiaan di sekelilingmu. Jo, adikku yang kuat. Aku ingin kau selalu bahagia. Namun, takdir berkata lain. Walau penyakit telah menyergap, kau tetap bersinar, beroptimis. Aku belajar banyak darimu. Kedatanganmu memberi arti. Kau cahaya dalam hidupku. Dan kuharap cahaya itu terus bersinar, menyertai langkahku hingga tua. Ih, bagus banget Bang. Ini beneran Abang yang buat? Iyalah. Kok bisa sih? Apa sih abang nggak bisa? Tapi jujur, abis baca puisi ini, aku jadi kepikiran deh. Kakak, iya Jo? Kalau di operasi Joy selanjutnya terjadi apa-apa sama aku, kakak mau kan jagain Abang Ray? Mau dong, cuman kamu juga harus semangat biar kita bisa jagain Abang Ray bareng-bareng, oke? Kamu makan dulu ya, aku sama Abang Ray ke bawah ya. Makasih Bang, makasih Kak. Iya, dan Jo. Makasih udah datang. Tadi si Jo kayaknya lahap banget makannya. Iya dong, siapa dulu yang buat kuenya? Itu bukannya Bu Nadia. Dia ngapain di sini jam segini? MRI. Iya, Magnetic Resonance Imaging. Tahu gua, cuman ngapain Bu Nadia di situ jam segini? Maaf, ibu dengan Saya kepala sekolahnya. Orang tuanya sedang nggak berjalanan dong. pasien benar kelas 3 SMA. Betul dong. Ibu tahu berapa jam belajar pasien dalam sehari? Kurang lebih 8 jam sehari dong. Oh, mungkin ditambah dengan nasi tambahan mana ibu? Begini bu,
pasien kemungkinan terjadi peradangan pada bagian otaknya, sehingga untuk sementara ini harus dirawat kita. Saya akan berikan resep untuk teman-teman. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih. Radang otak. Saya rasa biaya sekolah saja yang tanggung. Pak Gum cukup meyakinkan orang tua saja. Namun sepertinya orang tuanya tidak akan tinggal diam. Mereka adalah pemilik media massa. Reputasi sekolah bisa hancur seketika. Saya rasa Dewan harus menyelesaikan ini secara pribadi, Bu. Baik, saya akan menghubungi Pak Antoni sekarang. Tadi siapa nama muridnya? Talia Prameswari. Saham. Gimana grup milik Antonio punya saham di sana, dan gue yakin jumlahnya cukup besar. Jadi mereka undang Antonio Wimana agar mengancam orang tua tutup mulut gitu? Mungkin. Tapi sekolah harus tanggung jawab kan atas sistem peringkat mereka? Masa enggak? Itu semua di luar tanggung jawab sekolah. Sekolah nggak pernah nuntut muridnya untuk belajar lebih dari 8 jam. Tapi kan itu bukan pilihan yang bakal kita ambil kalau misalnya nggak ada tekanan. Kalau emang ada tekanan, harusnya temen lu tahu kapasitas otak dia berapa. Bukannya gimana ya? Gue cuma mau fakta yang nggak bisa lo lihat karena lo lagi emosional. Hah? Jadi lo nyalain dia gitu? Bener ya kata orang, gue emang gak punya hati. Pengumuman untuk seluruh murid kelas 12. Harap berkumpul di aula sekarang juga. Dengan penuh rasa duka, Ibu ingin menyampaikan bahwa telah meninggal dunia Talia Prameswari. Saya mewakili Dewan Sekolah, guru, dan seluruh staf Bina Indonesia turut mengucapkan. Ibu nggak akan mengumumkan penyebab kematian Talia? Bu, mengenai kerusakan otak Talia adalah dampak bagi sistem peringkat Bina Indonesia, Ibu juga tidak akan membahas. Tenang semuanya, tenang. Penyebab kematian Talia adalah privasi keluarga. Apapun penyebabnya, saya bisa nyatakan itu ada di luar tanggung jawab sekolah. Di luar, Ibu bilang kita belajar mati-matian demi sistem peringkat, Bu. Benar, Bu. Sekolah tidak pernah memaksa siswanya untuk belajar 8 jam, 12 jam, itu pilihan kalian. Bu, kita nggak akan seperti itu kalau nggak ada tekanan. Sekolah harusnya peduli sama mental kita juga, nggak cuma nilai. Bu, kita nggak pernah milih, Bu. Berapapun nilai kita, hasil kita semua sama-sama siswa Bina Indonesia kan? Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya menuntut agar sistem peringkat Bina Indonesia dihapus. Tidak bisa, Kai. Hanya kamu saja tidak akan cukup untuk mengubah sistem peringkat. 2 suara. 3. 4 suara. Jumlah minimal suara adalah 50% pas 1. 50% dana sekolah ini dari rekening papa saya. Jika saya bergabung, apakah cukup untuk menjatuhkan sistem peringkat? Aurora mana? Iya, Aurora di mana sih? Aduh, kita seriusan harus bersihin gudang ya. Nih banget. Kasian. Si Princess baru pertama kali dikasih hukuman ya? Bisa nggak sih sorry aja nggak ngeselin? Oh iya, Ra. Lu kenapa sekarang jadi bantuin kita? Tahu nih, bukan lu sama kesuka ya? Talia meninggal kena radang otak. Dia belajar kira-kira 15 jam sehari. Gue sehari belajar 18 jam. Gimana gue gak khawatir? Terus emangnya selama ini lo ngincar peringkat 3 besar tuh berapa? Kalau gue gak masuk 3 besar, bapak gue bakal ngelarang hobi balet gue. Dan cita-cita gue bakal hancur. Gue harus masuk 3 besar supaya gue bisa melanjutin usaha bokap gue. Maaf ya, selama ini gue udah egois sekalian. Gue kira lo cuma egois doang. Gue gak tahu sama ini. Iya, Rok, nggak apa deh. Sekarang kita ngerti kok. Tapi ada satu hal yang gue curigai. Kemarin gue cari tahu tentang kepala sekolah kita, Nadia. Dan yang gue temuin, suaminya tuh fisikawan, Jonathan Dirgantara. Dan kebetulan nama belakang temen kita ini juga Dirgantara. Jadi deh, apa hubungan lu sama kepala sekolah kita? Gak usah sedekat lu. Tapi kayaknya udah saatnya gue jujur sama kalian. Iya, gue anaknya Bu Nadia. Seriusan? Kok lo gak pernah ngasih tahu sih? Gue gak pernah nanya lah. Tapi Le, lu gak apa-apa ikut rencana kita? Kan
Ya udah nggak apa, itu konsekuensinya. Tapi gue janji kok, gue di pihak kalian. Iyalah, bijak juga nih cowok. Oke guys, back to the topic. Jadi kalau kita pengen sistem peringkat dihapus, kita harus buat pikiran direktur kan? Kan kita nggak tahu siapa direkturnya. Bokap lu gak pernah nyebutin direktur ini, Ra? Gak pernah sih. Tapi kita bisa aja ngelakuin sesuatu yang cukup kontroversial sampai dewan terasa terancam dan gak bisa nangani masalah itu sendiri. Ada kemungkinan juga direktur bakal turun tangan. Nah, dasar dari sistem peringkat kan selisih di antara nilai. Kalau nggak ada selisih antara kita, maka nggak ada yang peringkat. Semua kayak peringkat 1, dan otomatis SPP kayak gratis dong. Sistem di Indonesia otomatis hancur. Itu juga sahabat gue. Gue kira ini film genius. Gimana caranya? Kertas presensi yang bakal ditandatangani dari nomor absen pertama sampai nomor absen terakhir. Tapi gimana caranya kita masukin kunci jawaban? Nomor induk. Misal 0 buat A, 1 buat B, 2 buat C, dan seterusnya. Dan begitu kan nggak akan narik perhatian kan? Nah, kalau gitu mah cuma ada satu cara dong. Kita bakal punya murid yang berpengalaman soal itu. Maksud lo? sabotase. Dalam 4 hari ini, mereka memberitahu ide mereka kepada teman-teman seangkatan, dan mereka semua setuju. Pada pukul 2 pagi, mereka pergi untuk menyabotase dan tidak sengaja menemukan 14 tas berisi banyak uang. Mereka mencurigai bahwa uang tersebut merupakan uang hasil SPP kelas 12 yang merupakan kamuflase aksi korupsi. 1 minggu kemudian, pengumuman tryout diumumkan secara nasional di TV Indonesia. Perkenalkan, saya Renadia Isfarafati, Kepala SMA Bina Indonesia. Pada TO Mandiri ke-7, seluruh sekolah murid sama persis. Bagaimana mungkin sekolah ini sama persis? Apakah kesalahan sistem atau celah keamanan? SMA Bina Indonesia tentu tidak memiliki hal-hal semacam itu, karena kami sekolah terbaik dengan fasilitas terbaik di seluruh penjuru negeri. Kalian menghabiskan 8 jam belajar di sekolah, 3 jam les tambahan, belum lagi waktu belajar di rumah. Sayangnya, waktu belajar tersebut memicu peradaban pada otaknya. SMA Bina Indonesia telah menanggung biaya perawatan dan pemakaman sebagai bentuk belasungkawa. Kami juga memberikan penghormatan terakhir kepada kalian dengan mengadakan kampanye pendidikan sehat. Seluruh murid kelas 12 bekerja sama menyamaratakan hasil tryout untuk menunjukkan dukungan satu sama lain dan menunjukkan bahwa tidak ada persaingan di SMA Bina Indonesia. Kami harap seluruh sekolah di Indonesia juga dapat turut berpartisipasi dalam kampanye ini. Ya, masuk. Dah, lo nyuruh mereka ke sini? Iya udah sebelum aja. Dari sini duduk. Gue mau ngambil minuman ya. Yaudah, lo duluan ya? Temenin gue dong. Lo mau ngobrol dulu? Kan lu malu juga. Apaan sih? Aku sendiri Berat, temenin gue. Lemah lo. Cowok. Di. Barang apa? Nah, cepat, minumnya mana? Itu, by the way, kita tadi ngirom tamu. Itu cewek yang gue bilang cantik gitu loh. Kata lo mau ngambil minuman, mana minumannya? Enggak, bantuin gue kenal nama dia dong. Lah, apaan sih? Sini ah. Ih, goblok lu ah. Orang udah tau penting malah gak bantu. Minumannya habis guys. Iya. Ya nggak apa-apa. Oke, kenalin. Jadi nama gue Iyo. Jadi gue dulunya presiden Ikatan Alumni. Gue mau bantu kalian sampai sini buat nyelesain masalah yang kalian buat kemarin. Karena lagi pada masalahin 4 besar TO itu kan. Iya. Kalau misalkan gue nggak mau boleh kalian sini, masalahnya nggak akan bisa selesai. Iya. Bangun lu, Re. Sini dulu. Lihat deh, cocok juga gue pakai tas lu ya. Serius dulu sekali bisa gak sih? Lu tuh bisa-bisa aja ya lu? Dia selama ini udah bilang ibu lo? Saya nyangka sih, Re. Nenek lampir, Cok. Enggak, lu semua salah paham. Salah paham, bukan lo yang bocorin rencana kita. Bukan gua, kita semua salah paham. Kita nggak pernah mikir budaya terpaksa atau enggak. Gak usah belain gue deh. Jelas-jelas dia di pihak yang salah. Kampanye pendidikan sehat, protes siswa-siswa, tragedi Italia, dan lo bilang dia terpaksa. Coba kasih tau gue satu alasan. Kenapa Bu Nadia ngelakuin hal semua yang lu bilang? Ya buat pertahanin sistem peringkat lah. Ya kenapa? Kenapa Bu Nadia mau pertahanin sistem peringkat? Otak lo di mana sih,
kerja dia itu. Dan kalau misalnya benar dia dapat uang hasil itu, berarti dia mendapat beruntungan berkali-kali lipat. Enggak, uang itu bukan hasil dari korupsi, Ra. Dari mana lo tahu? Uang itu jebakan, semuanya jebakan. Semua berjalan sesuai apa yang Bu Nadia inginkan. Kita semua tuh cuma pion. Terus apa maksud lo Bu Nadia terpaksa? Bu Nadia ngelakuin itu buat ngelindungin kita dari direktur. Karena kalau rencana kita ketahuan, habis lah kita. Ngomong-ngomong soal direktur, kemarin sekitar jam 1 siang gue habis pulang dari mall. Terus gue lihat mobil bokap gue menuju ke gedung yang agak suspicious gitu lah. Luasnya sekitar 3 hektar. 3 hektar? Iya. Terus gue udah yakin kalau itu ada hubungannya dengan uang korupsi Bu Nadia. Tapi katanya dia cuma jebakan. Jebakan? Maksud lo? Iya kan? Jadi gue bingung juga nih. Bingung nih. Guys, thank you udah datang. Ya. Aduh, gue udah jemput supir gue nih. Gue harus duluan. Oh, ya baik. Ah, enak banget sih perintis Alma 1 udah dijemput pakai mobil lagi. Masih baik ya gue anterin kalian. Iya sih, kasih ya. Parah banget gue lupain. Apaan sih lo, alay, jablay? Woi, kalian siapa? Ya, awas kalian kabur. Gak usah tahu kami siapa. Ya, halo Pak. Ini Pak, sudah ambil semuanya, sesuai dengan perintah Bapak. Ya, baik Pak. Dulu, balik ke Mosen. Bos. Woi, mau kemana? Gak tau, Pak. Rasanya aku nggak pernah lihat kamu selama hidup gua. Kamu siapa? Baik, Pak. Rekrut baru. Rai Putra dari RAN. Bener banget. Oh, gitu. Coba nyanyi. Oke. Meski kau ini kau di sana, juga memandang langit yang sama. Mau lagi tenggorokan sakit. Gak apa-apa. Sini, ikut Bapak. Woi, bangun woi. Aduh, jadi sama-sama kejebak lagi di sini. Duh, kenapa sih kita kena musibah mulu? Malah bisa dibuka lagi. Ini udah pada bangun semua. Si Jabra satu ini masih tidur. Ada yang ngomongin gue ya? Gue bangun nih. Ya, peka juga ya cowok. Oh ya Rek, lu tumben diem. Woi Rek, gue ngomong sama lu, apa bengong? Hah? Oh, sorry. Dia lagi dioperasi. Sorry banget gue ngasih tau kalian di saat kayak gini, cuman gue bener-bener kepikiran. Mestinya sih bokap gue udah nyampe sebelum operasi Joe selesai, tapi sialnya kita malah kejebak di sini. Gue nggak tahu harus ngapain Re. Cuman dia pasti baik-baik aja kok. Semangat dong, jadi pikirin. Iya, kita semua pasti doain Jo kok, Re. Makasih ya. Weh, sekarang kayaknya kita harus keluar dari ruangan ini deh. Ini ruangan apaan lagi? Gue kira ini ruang sekolah. Tapi ini ruangan apa ya? Kalau gue lihat di atas jendela ada lapangan luas sekitar 3 hektar nggak sih? Ini gedungnya Aurora kasih tahu kita deh. Iya nggak sih? Nah, terus kita ngapain dibawa sini? Jangan bilang kita mau di... Gak mungkin. Menurut gue, ini ada hubungannya sama uang yang kalian temuin di ruang KFC kemarin. Alah, apaan sih? So tau lo, alumni doang, banyak ngomong.
Lu ada yang punya benda tajam nggak? Lu nggak ada, Kai. Oh iya, itu gue ada kunci motor di kantong. Boleh lo ambil nggak, Kai? Kiri atau kanan? Kiri. Gue dapet, bentar. Wih, lama nih. Wih, bukan lah. Sakit bro. Sakit bro. Jangan cabut cuy. Kan dia ada yang jaga ya? Ruangan itu nggak dijaga. Jumlah penjaga di area itu pasti terbatas. Dan ancaman mereka itu ancaman eksternal, bukan kita. Tapi kita tetap harus gerak cepat. Karena begitu kita ketahuan CCTV, pengawas CCTV itu bakal langsung hubungin penjaga darurat. Dan penjaga darurat tuh estimasi mereka sampai sini tuh sekitar 3 menit 12 detik ditambah 150 langkah. ya begitu. Saya kabar dari ruangan ini. Kita ke lantai atas ya. Lu goblok, tolol, bego, apa tiga-tiganya sih? Apa langsung keluar aja? Iya, mending gua sama Ale kita lapor polisi aja yuk, bawah. Ya udah, gua juga. Lu ikut gue. Yuk, mending lo hubungin polisi deh sekarang. Siap nih nanti. Sana yuk. Apaan ini? Saya bingung ya sama Bapak. Kenapa Bapak harus menculik mereka kesini? Saya kan sudah bilang, gedung ini sangat tersembunyi. Bapak sudah melakukan investasi yang sangat besar, tapi akan gagal, Pak, jika Bapak membiarkan mereka mengetahui tempat ini. Ibu Nadia, mereka adalah sumber masalah sekolah kita. Jika kita tidak tangani dengan sekarang, SPP dari kelas 12 akan terhenti. Pak Antonio lupa ya, di sana terdapat anak dengan IQ 143, anak jenius yang jarang ada. Lantas kenapa Bapak harus menculik mereka ke sini? Ibu bukannya butuh bahan percobaannya untuk formulir ibu itu. Jika mereka hilang, ibu mengingatkan mereka, semua kesalahan kita akan berhenti. Sudah berapa kali saya bilang sama Bapak, uang SPP murid-murid itu memang untuk proyek yang besar ini. Tapi... Oh, saya tahu Ibu. Ibu ingin menggunakan semua dana yang sudah kita dapatkan dari dulu untuk anak ibu kan, yang terkena TBC. Cuma, Anda sudah terlanjur masuk ke dalam prestasi ini. Anda, Bu. Kalian bagaimana bisa kalian dua? Jadi selama ini Ibu pakai dana SPP kelas 12 untuk proyek ini, Bu. Terakhir kali kita ngomong, Ibu berusaha melindungi kita dari direktur. Dan sekarang apa, Bu? Ibu, gimana caranya direktur nggak tahu ibu korupsi dana sebaik ini? Gimana caranya? Bu tega ninggalin Joy lagi di operasi, Bu. Hari ini jadwal operasinya aja, Bu. Dan sekarang apa? Ibu malah ngurusin hal kayak gini. Enggak, ini bukan urusan kamu, Rek. Pak, tolong keluarkan mereka dari sini. Kalian berdua, keluar! Awas! Bu, ini urusan aku juga, Bu. Bu udah gak apa-apa anak ya, Bu? Pasin tangan ibu. Misalnya Ibu mikirin juga. Pasin! Kamu kira ibu ngelakuin semua hal ini buat apa? Buat Jore! Bu. Ibu mau aja mati. Kamu gak ngerti apa-apa, Rek. Hidup ibu hancur karena Jo mati. Ini apa, Bu? Kamu dapet itu dari mana? Bu bilang kalau Ibu berusaha melindungi kita dari direktur. Dan sekarang apa? Ibu merugikan banyak orang. Ibu korupsi dana SPP kelas 12. Ibu ada hubungan gelap apa Bu sama direktur? Ya karena ibu direkturnya, Rek. Ibu direkturnya. Oh, jadi selama ini Ibu bohongin, Rek? Ibu nggak berhak jadi kepala sekolah. Anak kurang ajar. Kalau kamu masih nggak mau dibius, Gue akan makan anak Ibu sendiri kan? karena target ibu bukan kamu. Ibu belum menang. Oh ya. Karena titik ke rumah Ibu ada di aku. Lepaskan! Keren! Oi, polisi! Dia bikin fight! Lepas senjata kalian! Sekarang! Kau sampai ke bela saya. Jelas. Ini semua salah kamu! Diam! Akhirnya, setelah penuh kejahatan yang dilakukan Bu Nadia dan Antonio Wimana, mereka berhasil diadili. Antonio Wimana dengan Bu Nadia
ditangkap karena melakukan pergelapan SPP para murid kelas 12 serta proyek lab yang ilegal. Awalnya, Bu Nadia bukan direktur, hanya kepala sekolah. Dulu, sistem peringkat mendorong para murid untuk bersungguh-sungguh, sampai akhirnya sistem ini membuat para murid saling menjatuhkan satu sama lain, hingga menghasilkan korban. Iya, Talia bukanlah korban pertama. Bu Nadia dalam ketakutan meminta direktur untuk menghapuskan sistem peringkat. Tetapi dia menolak. Direktur menolak karena tidak ingin mengecewakan ayahnya yang pertama kali mendirikan sekolah Bina Indonesia. Oleh karena itu, sistem peringkat tidak dihapus. Kematian direktur pada masa itu membuat jabatan tersebut diberikan kepada Bu Nadia. Hingga akhirnya setahun yang lalu Jo didiagnosa terkena TBC. Karena itu Bu Nadia memutuskan mendirikan lab itu. Dan karena itu juga Bu Nadia tidak ingin menghapus sistem peringkat. Karena ia butuh dana tersebut demi Jo bisa melanjutkan kehidupan seperti semestinya anak-anak seumurannya. Ya, ayah. Ya. Enggak apa-apa, nak. Enggak apa ya. Bapak dari mana aja? Jo. Terus, udah sembuh. Tapi, berasa kelihatan banget. Ya, ya. Kai, Ibu. Semuanya selesai, Kai. Sekarang kita pulang saja ya. Ibu, bukan aku semenjak 1 semester ini udah selesai, Bu. Akhirnya sudah selesai. Untuk Bapak Jonathan dan Ibu Ina, bereksisi sebentar. Nanti kita lanjut dulu. Ya. Iya. Rai. Hai. Tadi dipanggil sih. Ditangkap. Kalian semua gak apa-apa? Gue liat di berita tadi. Astaga. Serang? Jomblo sama aja gue. Sekarang udah lega ya? Semuanya selesai. Jangan lega dulu lah. Besok kan ada UN ya? Oh iya. Pulang-pulang belajar lagi kita. Semangat ya semua. Terutama lu. Semangat dong. Biasanya gue juga. Gue sama aja ya. Yuk, Le. Oke. Gue sama kayak juga ya. Lah. Gue ditinggal ini. Lu mau gue anterin pulang? Gak apa, gue bisa telepon supir gue kok. Ya nanti lama setemnya. Kan mama gue biasa sekarang. Seriusan nih? Iya, gue naik game bener. Ya udah yuk. Yuk. Mau ngapain lu tangan? Iya. Gak usah macam-macam. Iya, sorry. Cepet kan temen gue. Sorry. Ujian nasional pun berlalu. Selama 1 semester ini, mereka berjuang habis-habisan dan menghabiskan waktu bersama hingga tidak terasa. Telah waktunya mereka melaksanakan wisuda. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara yang paling dinanti-nanti. Saya Gumilar, selaku Wakapsek Bidang Kesiswaan akan mengumumkan peringkat 3 besar Bina Indonesia sekaligus pemenang beasiswa Bina Indonesia tahunan. Peringkat ketiga jatuh pada Adinda Aletia. Selanjutnya peringkat kedua jatuh kepada Bre Dirgantara.
pertama jatuh kepada Kenan Aditya. Untuk Presiden Ikatan Alumni tahun 2020 yang telah ditentukan oleh Angkatan 29, Kenan Aditya dan Aurora Kalista selaku Wakil Presiden Ikatan Alumni dipersilahkan untuk mengatakan beberapa patah kata. Oke. Pertama-tama kami ingin berterima kasih buat teman-teman kami yang telah memilih kami sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ikatan Alumni yang baru. Coba deh kalian ingat waktu pertama kali datang sekolah ini. Kalau aku sih, aku bertanya, apa sih yang buat orang pengen banget masuk sekolah ini? Jujur, masuk sekolah ini bukan mimpi aku sama sekali. Dan aku sadar kalau ini adalah sekolah untuk remaja yang punya target. Tujuan. Di sepanjang jalan, ketika kita terjebak di lampu merah, kita hanya akan marah-marah. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengobrol dengan pengemudi mobil sebelah. Kita kehilangan banyak hal, karena kita pikir kita harus sampai destinasi kita secepatnya. Kalau ada orang lain yang sampai duluan, itu berarti kita gagal. Tapi kita nggak pernah tahu kan, kalau orang lain dalam perjalanan yang menuju destinasi yang sama. Perjalanan. Destinasi mungkin penting, tapi yang nggak kalah penting adalah perjalanan. Your destination doesn't make you the person you are today, but your journey does. Aku ngomong gini, supaya kalian bisa enjoy perjalanan kalian masing-masing. In your own time, in your own way. Aku udah ngerasain rasanya berkompetisi selama 18 tahun hidup. Jadi percaya sama kita. Gak semua hal dalam hidup ini kompetisi. Bakalan gokil kalau kalian bisa sampai waktu destinasi kalian tepat waktu. Tapi gak salahnya kalian nyasar dikit. Gak salahnya kalian telat dikit. Gak salahnya juga kalian coba matiin Google Map dan nyasar. Gak salahnya lu berhenti tengah jalan gara-gara lihat cewek cantik. Intinya, aku mewakili seluruh murid yang pernah belajar di sini mengucapkan makasih Bu Indonesia. Waktu aku bilang makasih Bu Indonesia, artinya makasih buat anxiety-nya, makasih buat perjalanannya, makasih buat asam lambungnya, dan juga makasih buat memorinya. Setelah hari ini, kita bakal lagi siswa-siswi Bina Indonesia yang biasa stres karena dikasih soal-soal TO tiap bulannya. Belum lagi mikirin SPP-nya. Sekarang, kami mau mengundang sahabat-sahabat kami untuk ke atas panggung dan menutup acara ini. Ayo guys. Terakhir, kita tahu semua orang senang karena akhirnya kita sampai di ujung dari 3 tahun penderitaan ini. Dan kami mau mengucapkan selamat untuk semuanya. Yang lain mana ya? Belum pada datang ya? Guys, gimana guys? Si lama nih. Terus dulu. Dek. Halo. Macet deh. Macet banget ini. Biasa. Gimana? Sebenarnya mana gimana? Tahu gue. Kita berdua. Makanya gue nungguin lo dari tadi. Iya, apa kabar? Sorry ya, gue telat. Tadi gue masuk ke jalan. Skema. Sorry ya telat. Gue bawa makanan dulu. Kita beli makanan dulu makanya telat. Makanan gratis nih. Bukan lu yuk. Makanan aja. Gratis yang penting. Ini lu gak punya uang ya lu? Ya. Emang? Kalian alay gak? Lah, gue yang tadi sama lu. Kan gue sama lu. Iya. Gimana ya? Hai guys. Lu masih pakai galon kuliner tadi yang pakai wisuda. Udah sih terserah gue. Gini nih, kan Larang Fashion Zone bisa dibilang bagus nih. Dan yang bisa akuin, galon lu tuh lu lagi butuh wisuda tuh gimana? Ini lagi ya?
Iya, ini lagi kesabaran gue lu. Lu mau gue pukul lagi? Iya, Nana. Cantik. Hah? Apa? Lanjutnya maksud gue. Apaan sih? Ya, bucin lu. Kalian lapar nggak? Makan yuk, makan yuk. Ayo, ayo. Ayo, makan yuk. Makan dong. Masih. Iya, makasih. Mau nggak? Lu berdua sini dong, kasih makannya. Iya, maaf. Buat Kenan. Udah sini. Wah, gue mau. Sini kembali lagi. Oh iya. Udah habis. Ini nih buat Alin. Iya. Boleh. Silakan. Lagu baru kita. Boleh, silakan. Banget. Bisa. Enggak usah. Gaptek ya? Gaptek Kak. Tahu ya gaptek ya? Gaptek. Lu nggak gaptek aja yuk. Tahu lu ya? Lu paling maju, Bro. Alumni gak usah kepo. Kalau paling tua. Mulai. Oh, main-main sih. Gimana ya? Baik debu baik. Sama banget, Bro. Kamu ya? Gaptek nih, gaptek kan. Maaf, nama tuh. Tuh. Orang sih lu minum dari tadi ah. Wahai bayangan, kita bertemu lagi. Dan bahkan takkan pasti, meski badai menerpa cerita kita akan abadi selalu di sini. Melupakan aku di dunia di sini. Nah, semua tak perlu memastikan segala impi. Kau lupa kami di antara belah langit, melalui segalanya. Rasa kau di sini, kau lupa kami di antara belah langit, melalui segalanya. Rasa kau di sini, kau lupa aku, lupa kami, lupa kami, lupa kami. Makasih ya, Nak. Oh iya. Aneh ya, biasanya kalau kita lagi ngumpul bareng-bareng gini, antara lagi bahas rencana atau enggak lagi belajar buat UN. Iya sih aneh, udah keseringan belajar soalnya. Tapi ada senengnya juga. Dulu gue pengen cepet banget lulus SMA. Sekarang Baru juga lulus ya, udah nostalgia aja lu. Mending foto sama gue. ayo, asis banget.
Bentar lu, pakai kacamata dulu. Fotonya yang benar ya benar. Iya bener. Alah, emang lu bisa gaptek. 1, 2, 3. Bentar. Lu bukan emang mau foto deh? Oh iya. Iya kan? Hai. Gue gak suka basa-basi. Jadi langsung aja. Lu mau kan jadi pacar gue? Oke, sekian itu adalah drama A+ dari 10 MIPA 2. Selanjutnya kita akan memperkenalkan tim produksi. Untuk tim rumah tangga ada Akila Bumindra Mahardika, Radindra Abdillah Sangaji. Lalu selanjutnya ada penata musik Tiari Fazli Aditya Dewanto, Azra Kiyoshi Manggala, Bagas Wistara Raditya, dan Bumi Ananda Putra Sagala. Dulu Bang. Selanjutnya untuk tim dokumentasi ada M. Afzal Kaisa Ali Maulana, Cita Dara Anindya, dan Nabila Hasna Kamilia. Di penata cahaya ada Nabil Wigistama, Rasya Duta Pradipta, dan Fadil Surya Pramana. Selanjutnya tim busana dan kostum Adrea Joya Azalia, Cita Dara Anindya, Ajani Nuran Atifa, dan Syaliha Keifa Armando. Di tata rias ada Syaliha Keifa Armando, Kalila Zafira Donimando, dan Karisa Rafa Rizky Setiawan. Selanjutnya tim artistik ada Aisyah Alana Magani, Nabila Hasna Kamilia. Lanjut ke desain grafis ada Fadil Surya Pramana, Raja Zalia Syawalula Vietna, dan Aisyah Alana Magani. Selanjutnya tim properti ada Ryan Semi, Bagas Wistara Raditya, dan Bia Kia Anjani Rinaldo. Lalu stage manager ada Azra Kiyoshi Manggala, Princess Mahira Padmanagara, dan Raja Zalia Syawalula Vietna. Selanjutnya penulis naskah Karisa Rafa Rizky Setiawan, Nabila Hasna Kamilia, Khairu Pradana Nara Sutrasno, dan Kalila Zafira Donimando. Kita lanjut ke bendahara ada Biakia Anjani Rinaldo. Selanjutnya sekretaris ada Ken Medina Artrisa dan Atta Syakil Widi Pratama. Asisten sutradara ada Zahra Larasati Putri Bernoza, dan sutradaranya sendiri ada Nala Raffi Adrian.
Selanjutnya asisten produser Mutia Zarah Aman dan produser Khalila Zafira Donimando. Baik Bapak Ibu, demikianlah pementasan dari 10 MIPA 2 dengan judul novel A+. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan apresiasi dari 3 dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Hendro, Kak Sekar, dan juga Kak Alfi. Dipersilahkan untuk komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelas 10 IPA 2 ya. Terima kasih telah memberikan pertunjukan yang inspiratif untuk kami. Mungkin Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan sekali untuk mereka. Ada beberapa hal yang harus saya apresiasi. Pertama adalah saya memuji ketepatan grup ini untuk memilih cerita yang akan ditampilkan. Ya, jadi naskahnya tepat. Jadi memainkannya juga tidak sulit. Karena masalahnya usianya dekat dengan kalian ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling. Jadi sekali lagi ini sangat menguntungkan untuk kalian. Untuk tim penulis naskahnya boleh saya lihat ya. Bagus sekali naskah ini. Jadi kalian juga menguntungkan sekali untuk kalian ya. Sehingga kalian bisa memainkannya tidak terlalu sulit. Kemudian juga naskah yang ini dari novel ya. Novel aslinya itu kurang lebih ada, tadi saya catat, bentar, ada 396 halaman naskah novel aslinya itu. Dan kalian buat naskah menjadi 13 babak 46 halaman. Ini sebuah prestasi yang juga cukup baik. Semoga ini diteruskan lagi ya. Para penulis naskah seperti di mana? Para penulis naskah? Ya, kerja yang bagus. Good job. Terus belajar. Walaupun ada sedikit ini doang pesan, kalau ini naskahnya terlalu filmis ya. Filmis banget naskahnya, kurang teater. Kalau kalian jual ke sinema laku kali ini. Ini filmis banget, jadi adegan cepet-cepet gitu ya. Kasihan, tapi untungnya sekali lagi selamat juga untuk tim artistik. Mana tim artistik? Tim artistik ya, tim artistiknya sangat cekatan. Tadi perpindahannya juga cepat ya, tidak terasa tadi perpindahannya cukup cepat. Jadi tim artistik sekali lagi good job, cekatan. Itu penting sekali. Kalau kalian lama tadi bahaya, karena kalau secara teori, kalau lampu panggung mati blackout lebih dari 10 hitungan tuh, sampai 10 hitungan lebih, maka emosi penonton akan turun. Kalau penonton turun, nanti kalian susah lagi naik, jadi pertunjukannya nggak kemana-mana tuh, jadi nggak ada ininya. Untungnya tadi semua cekatan. Jadi jenderalnya mana, jenderal artistiknya yang mengatur perpindahan setnya itu kan ada jenderalnya tuh, stage manager ya. Kamu yang angkatnya, kamu tinggi itu. Nah itu siapa tuh? Itu hebat tuh. Ya. Wah, ya, pantes ya. Good. Itu bagus. Karena sulit ya mengatur itu dan harus cekatan dan tidak berisik. Kemudian yang diapresiasi juga tim manajemen, tim produksi ya. Tim produksi sudah membuat undangan, saya dapat undangan ya dari tim produksi. Undangan, buku acara, terus buku naskahnya juga bagus. Ini menghargai penonton sekali. Dan ini adalah penting. Sebuah grup teater, walaupun dia pertunjukannya bagus ya, tapi tim produksinya lemah, grup itu tidak akan maju, tidak akan hidup. Jadi ini juga diperhatikan. Dan ini grup ini memperhatikan tim produksinya juga sangat bagus. Sekali lagi selamat tim produksi. Ini bukunya bagus sekali nih. Bapak Ibu mungkin bisa lihat buku yang mereka buat, ini buku acaranya sangat bagus sekali ya. Saya dapat undangan juga tuh, ada tiketnya. Ini buku naskahnya juga bagus ya. Jadi hebat.
untuk Bapak Ibu wajib bangga untuk kepada mereka. Anak seusia mereka bisa melakukan ini. Nah, sekarang intinya bahwa dari dulu saya pertama kali berteater, saya pertama kali teater juga di SMA. Saya di SMA 70 dulu. Bahwa saudara saya selalu ngomong, dan ketika saya jadi saudara saya selalu ngomong ke pemain-pemain saya bahwa tidak ada hasil yang baik yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Dan ini semua bisa kalian lakukan hasilnya baik ini karena saya yakin karena kalian sudah bekerja keras untuk membuatnya, ya. Dan percayalah ini yang akan berguna untuk kalian sampai nanti, ya. Jadi sekali lagi selamat untuk kalian. Dan sekali lagi kalau untuk pertunjukan bolehlah dikit-dikit ya, pertunjukan saya bahas nanti sisanya teman-teman saya nih. Untuk permainan yang bermain bagus dalam catatan saya catat lihat dulu. Ibu guru, ibu kepala sekolah ini maaf, ternyata di catatan saya tidak ada yang bermain bagus, semuanya bermain bagus ya. Karena semua sudah berusaha untuk tampil memberikan yang terbaik untuk penontonnya. Tapi ada dua yang paling menonjol karena dia memainkan peran yang melampaui usianya, yaitu Ibu Nadia. Ibu siapa namanya? Nadia. Ini itu sangat paling yang menonjol karena dia perannya lebih sulit ya, karena dia melampaui usianya ya. Mungkin dia karena sering lihat siapa nggak tahu gurunya galak aja jadi kayak gitu ya. Dia bagus tadi. Kemudian chemistry para pemain juga baik, terutama maaf, untuk pemain saya cuma mau tanya, yang jadi Alea sama Thalia mana? Oh, Thalia yang itu. Saya tadi mana Thalia mana Alea nih? Saya tadi kurang ini karena kurang jelas. Oh sih ya, terima kasih. Alea juga bermain bagus, Thalia bermain bagus. Ini siapa? Tapi yang paling kalau SMA-nya ya, yang untuk presiden SMA yang paling artikulasinya bagus, karakternya tertahan, itu si Aurora. Maksudnya dia kontrol ininya bagus. Jadi kalau ada beberapa pemain yang ketika marah, wah itunya lepas tuh kontrolnya. Tapi Aurora tadi ada beberapa kali kontrolnya cukup bagus. Tapi kalau chemistry si penutamanya Ray Digantara sama si Kai ya, itu chemistry-nya bagus ya. Walaupun kita lihat ngomongnya biasa aja tapi suasananya jadi romantis. Jadi teater itu bukan memainkan dialog tapi memainkan suasana, dan itu bisa dimainkan karena para pemain bisa menciptakan suasana itu ya. Walaupun dia ngomongnya tapi tetap. Terus si Aurora sama si ini juga chemistry-nya bagus ya. Beneran pengen muntah kamu ya. Kamu sangat kayaknya sebelnya juga bagus tuh berdua Aurora sama si alumni ini. Ya. Si Ken juga, Alea juga bagus. Pokoknya hampir semua pemain bagus ya, chemistry-nya terjaga. Dan ini saya yakin karena kalian sudah latihan selama berapa bulan? 6 bulan lebih. Bu sutradara apa sutradara? Hah? 6 bulan dari semester 1 ke semester 2. Kemarin baru efektif. Iya. Akhir semester 1. Gimana? Ada cerita-cerita?
Ya, yang namanya cerita banyak lah ya. Mungkin kita nggak perlu ini, mungkin dari Om dan Tante anaknya udah cerita juga kali ya, masing-masing pribadi. Cuman ya yang namanya perjalanan, apalagi kita masih kelas 10, banyak yang baru kenal juga, banyak yang baru tahu lingkungan sekolahnya. Cuman banyak ups and downs kayak roller coaster ya, tapi tetap aja saya rasa senang banget soalnya kelas kita masih bisa profesional, dimana ya lepasin drama-drama yang di dalam drama yang tidak seharusnya, dan masih bisa menghasilkan drama yang cukup memuaskan. Good job. Ya, jadi itu yang saya yakin akan kalian kenang terus sampai nanti tua ya. Dan semoga hal-hal tadi bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat untuk berbuat yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesanku ketika pertama kali teman-teman membuka play ini adalah, menurutku teman-teman berhasil membawakan opening yang mengesankan. Pertama, dari komposisi set, mading di tengah-tengah, dan kemudian teman-teman yang sedang freeze ya awalnya ya. Menurut saya itu komposisi yang menarik loh Bapak Ibu, karena cukup jarang untuk bisa ditemukan di play SMA seperti itu. Kemudian aku juga suka dengan MC, ya tepuk tangan dong buat MC. MC Melayu. Kata Kapi, MC Melayu. MC-nya ini merupakan perkenalan yang baik, karena gini, biasanya aku beberapa kali menonton di play antara teman-teman, mungkin grup kelas lain itu, MC tidak diperkenalkan di pertama kali. Jadi ketika MC tiba-tiba muncul di adegan 3 atau 5, loh, oh ini konsepnya ada MC gitu. Jadi agak kaget. Nah, teman-teman berhasil memperkenalkan MC itu pertama, dan yang aku suka adalah teman-teman membawakan si MC ini awalnya sebagai reporter CNN ya. Yeah, that's nice, good creativity. Kemudian sekarang aku mau sedikit melanjutkan omongan Om Hendro tentang pemilihan naskah. Ya, aku setuju, pilihan ini sangat tepat untuk usia teman-teman sehingga membantu dan memudahkan teman-teman. Dan mampu membentuk adegan juga. Struktur adegan oke. Kemudian pesan jelas dan mampu disampaikan. Di sini ya boleh tepuk tangan, monggo. Baik itu tentang sekolah, tentang kompetisi yang terjadi dalam sekolah, pemberontakan, dan juga mental health, itu berhasil kalian bawakan dan sampai itu. Bagaimanapun juga tetap ada catatan. Saya setuju Om tentang filmis, adegannya filmis, durasi adegannya itu sangat pendek sehingga kurang menguntungkan. Dari segi apa sih kurang menguntungkan? Perpindahan set jadi sangat cepat, lampu mati jadi sangat cepat. Nah, yang paling konsekuensi yang paling terasa dari adegan yang sangat filmis dan sangat cepat tadi adalah belum sempat mencapai dramatik. Udah hampir, wah gimana nih, ya udah ganti adegan gitu. Itu maksud saya. Kemudian itu juga mengurangi ruang untuk perubahan suasana dalam karakter yang jadi kerasanya agak patah-patah. Misalnya tadi siapa, Ale ya, yang dimarahin mamanya terus ternyata akhirnya pelukan sama mamanya. Nah, tadi berantem, tiba-tiba baikan gitu. Seandainya ada sedikit ruang untuk menunjukkan proses itu contoh saja ya, bukan hanya adegan itu. Seandainya ada sedikit ruang untuk menampilkan proses itu, akan makin keren teman-teman. Itu. Kemudian hal berikutnya yang aku lihat adalah set. Aku mau bilang bahwa set berupaya dengan sangat baik untuk menciptakan dan memanage setnya agar perpindahan lancar. Dan aku suka sekali bahwa teman-teman inisiatif menggunakan velcro. Ini ide siapa ya velcro? Oke. Wah, ide Bu Nadia ya. Penggunaan velcro ini efektif gitu, meskipun memang menimbulkan bunyi ya, krek gitu. Oh lagi ganti nih gitu. Tapi maksudnya ide itu sebagai sebuah inisiatif menarik dan bisa dipakai mungkin gitu.
Kemudian komposisi set menurut saya cukup kreatif dan efektif. Contoh meja apa ya tadi, meja makan, terus tadi kalau aku nggak salah lihat taplaknya jadi velcro ya, bener nggak sih? Apa enggak ya? Oh enggak, pokoknya taplak dipindahin terus dia geser. Jadi ada yang diagonal, ada yang panjang begini, ada yang panjang begini. Itu menciptakan ruang meskipun propertinya sama loh, hanya meja panjang, tapi itu menjadi meja apa sih tadi, meja guru, meja ini itu. Jadi pokoknya pemanfaatan yang baik. Kemudian sebagian besar set bisa mencerminkan tempat atau lokasi. Meskipun ada beberapa adegan yang menurut saya kurang tercermin, belum tercermin. Contoh pertama tuh ketika si Jolie pertama kali terlihat itu di mana sih sebenarnya gitu. Aku cukup memiliki, monggo kalau mau dijawab. Jolie siapa sih adiknya? Rumah sakit. Adegan pertama di rumah sakit. Di rumah sakit. Oke, baik. Mungkin aku yang kurang menangkap ya. Hah? Ya kamar rumah sakit ya. Yang kedua aku nggak tuh di rumah sakit, tapi yang pertama kurang. Kemudian rooftop RS itu terlihat rooftop, tapi aku mau bertanya soal rooftop RS. Itu ceritanya mereka baru datang ke rumah sakit kah, kemudian ke rooftop atau bagaimana? Aku pengen ada yang jawab, boleh? Jadi itu kan pertama-tama di ruangannya Joe. Itu yang interaksi pertama antara Ray dan Kai. Setelah itu karena ada blackout, terus Ray-nya ceritanya kayak merenung di atas rooftop. Habis itu tabrakan juga, kebetulan Kai juga lagi ke atas, terus mereka ada obrolan bertemu ya. Oke. Baik, nah pertemuan-pertemuan antar set itu yang mungkin bisa dibuat lebih mulus lagi transisinya, tapi nggak apa-apa. Ini udah. Berikutnya aku mau bahas tentang musik. Menurutku musik cukup representatif terhadap situasi. Hanya saja kurasa akan lebih oke lagi jika tidak hanya dipakai di transisi adegan. Kebanyakan kan hanya transisi adegan. Bisa juga digunakan dalam adegan sebagai penunjang supaya tadi dramatiknya lebih tercipta itu. Tapi apart from that, pilihannya nggak ada yang aku gini musiknya gitu, nggak ada. Jadi menurutku sebagai pertunjukan musiknya aman gitu. Kemudian make up, kostum, lighting cukup sesuai kebutuhan. Juga properti tadi pakai makanan beneran ya. Iya, saya sampai hati-hati keselak. Ya itu aja. Terus soal pokoknya beberapa divisi yang tadi saya sebutkan aman. Nah kemudian sekarang saya mau membahas tentang keaktoran. Menurut saya teman-teman cukup memiliki artikulasi yang aman dan volumenya juga cukup oke. Kemudian sebagian besar karakter cocok dan konsisten pada perannya gitu. Dan aku juga melihat bahwa teman-teman memiliki chemistry dan kayaknya nyaman nih memerankan tokoh-tokohnya gitu. Tapi ada catatannya lagi, konsistensi pada karakter itu baik, tapi bukan berarti artinya tidak ada arc dan juga kepekaan terhadap situasi. Contoh, teman-teman nih yang geng pemberontak tadi, itu aku suka chemistry-nya. Suka nih, si A tuh tokohnya kayak gini, si B kayak gini, yang ini berantem aja, yang ini bickering gitu kan, terus ada yang santai tokohnya begini begitu. Tapi itu bukan berarti tensi adegan itu tidak tercapai gitu. Contoh, adegan penculikan. Itu serem loh. Seandainya itu beneran, apakah teman-teman akan sesantai itu? Mungkin tidak. Jadi konsistensi terhadap karakter emang orang yang santai, emang orangnya jangan sampai itu menggadaikan tensi adegan gitu. Karena itulah yang akan membuat penonton ikut takut. Ih, ya ampun, gimana ini diculik gitu, misalkan seperti itu. Dramatiknya. Dan kemudian adalah aku yakin teman-teman sebagian besar gini udah cukup oke soal optimalisasi momentum. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika ini bagian kamu, ya kamu yang bersinar. Orang lain jangan mencuri. Semua itu cukup oke. Sampai terakhir ada satu yang sedikit bisa lebih maksimal lagi, yaitu penyanyi yang lewat di sini sama gitaris. Gitu. Ini kan teman-teman piknik kan sebenarnya mau adegan nyanyi kan, OST kan. Boleh loh, penyanyi tadi mana penyanyi? Penyanyi sama gitarisnya mana gitarisnya? Oh, gitaris tunjuk tangan dong. Oke, kalian oke.
boleh loh ketika kalian muncul nih dengan teknik muncul yang lebih oke lagi, kayak "Misi Pak, yo maaf permisi", boleh lebih keras lagi suara, boleh, karena itu bagian kalian. Jadi tinggal itu aja. Tapi pokoknya segitu aja, aku juga udah cukup salut sama teman-teman. Sekarang penyutradaraan. Sutradara? Oh ya. Pemilihan aktor cocok. Menurutku kamu berhasil mengenali potensi temanmu dan tahu siapa yang cocok memerankan tokoh apa. Jadi itu merupakan skill yang juga patut dihargai dan patut diasah. Meskipun penggarapan bisa lebih maksimal, tapi nggak apa-apa. Blockingmu menarik, itu patut diapresiasi. Blocking menarik dan komposisimu potensial. Komedi mampu tercapai, dramatik sudah upaya yang baik. Aku punya satu hal yang catatan ini nempel nih di kepalaku nih. Tadi ada adegan yang lihat mading, terus ada yang rankingnya turun ya kan? Itu Thalia kan? Iya yang langsung nangis. Nah itu Thalia ya. Nah Thalia langsung nangis. Kemudian tiba-tiba bapaknya muncul, ya kan? Bapaknya Thalia muncul nih. Menurutku ini sesuatu yang patut dicatat. Karena menurutku ini potensial dari segi penyutradaraan. Kenapa? Karena itu di sekolah. Aku mau tanya deh, justifikasi kamu. Bapaknya datang ke sekolah, apa itu sebenarnya adegannya gimana? Imajinasi sih itu. Imajinasi. Ceritanya bagus. itu apa yang ada di kepalanya Thalia. Bagus. Itu adalah, aku suka jawaban kamu dan itu artinya adalah penciptaan dalam penyutradaraan kamu. Aku mau tepuk tangan dulu. Tapi aku juga mau apresiasi itu ada part ide dari penulis naskah juga. Aku cuma membantu mewujudkan itu terjadi. That's good. Kerjasama yang baik teman-teman. Nah kenapa aku bisa bilang itu potensial? Karena artinya ada bentuk adegan, ada penciptaan yang gak sekadar di depan mata. Tunggu bentar. Nah aku tapi punya saran. How to make it, in my opinion, better gitu ya. Adalah dia datang dari sini nih papanya, madingnya di tengah. Jadi kenapa nggak sekalian dari sini? Pertama, mading itu seperti menghalangi, ya kan? Dia nyebrang soalnya. Atau kedua, Thalia nangis, Thalia maju dulu. Set mading itu exit sembari dia nangis. Orang nggak akan merhatiin itu exit karena Thalia lagi bermain dengan total, dia nangis. Ketika dia maju, bapaknya muncul dengan kondisi mading sudah tidak ada. Jadilah kita paham bahwa itu ada dalam pikiran Thalia, menurut saya gitu. Tapi however nice, you have nice potential, kalian semua baik. Dan yang aku catat adalah secara general pertunjukan ini menghibur dan kerjasama teman-teman baik. Aku berharap teman-teman selama prosesnya juga enjoy, karena itu hak kalian untuk berbahagia. Jadi selamat berbahagia. Pertama selamat dulu untuk pentasnya, luar biasa, diapresiasi. Introduction sedikit. Halo, nama saya Muhammad Faisal Ashraf, biasa dipanggil Afi. Saya aktor dan business development dari Teater Pandora. Ini tadi udah Pak Hendro, Mbak Sekar, Kak Sekar, Howie Mendel, Sofia Vergara, masuk Simon Cowell kali ya di sini ya. Agak-agak ngegas tipis gitu loh. Gimana ya aku ngebahasnya? Secara overall dulu, menyambut tadi dari Pak Hendro sama Kak Sekar juga, ini menurutku pementasan yang oke, tapi sayang karena naskahnya naskah filmis, jadi karena dimunculkan di panggung, jadi banyak tuh problematika yang berentet ke belakangnya gitu. Basically untuk naskah teater yang klasik ya, itu mungkin cuma 3 babak. Babak 1, introduction, babak 2, klimaks masuk masalah, babak 3 resolusi, atau mau dibikin menggantung ya itu tergantung penulis naskah atau sutradara pilihannya ya. Tapi gimana pun caranya minimalisir pergantian panggung, minimalisir keluar masuk adegan lampu mati lampu nyala, karena itu akan mematahkan imersivitas dari penonton gitu loh. Karena nggak ada, kalau di film kan ada tuh, ada cut, ada cross cut, ada apa, ada bisa dibikin efek sesuatu gitu loh, bahkan bisa dibikin one take semuanya. Di panggung nggak bisa. Tadi udah dijelasin sama Pak Hendro sama Kak Sekar juga. Pak Hendro yang bilang 10 detik aja, lebih dari 10 detik itu udah off. Nah bayangin, pentas let's say 1,5 jam, pergantian adegan ada 10, terus satunya lebih dari 10 detik, itu udah beberapa menit hilang untuk apa namanya, untuk penonton diam dalam gelap tidak menikmati apa-apa.
Jadi menurutku itu simply miss aja di situ di bagian awal itu. Nah, itu dari apa yang namanya pemilihan itu dulu. Untuk naskahnya aku juga setuju, ini pemilihan naskah yang tepat untuk kalian, lebih relatable, lebih enjoyable, mungkin lebih dieksplore per karakter. Terus aku mau fokusnya sebenarnya ke aktoran sih, ke aktoran, karena ya mungkin ini ada efek dari apa pemilihan penulisan naskah tadi yang filmis dan terlalu cepat ya. Tapi aku sangat menyayangkan nih, kelihatan aktor-aktornya itu udah pengen main maksimal banget, cuman karena temponya yang sangat cepat, tidak ada momen jadinya. Karena di panggung itu, kenapa kita udah punya bioskop, kita udah ada sekarang Netflix apa segala bisa ditonton di HP, tapi kenapa orang masih pengen nonton teater? Kenapa orang masih pengen nonton orkestra? Karena mereka pengen merasakan momen, datang ke situ, mau salah, mau benar, mau keserimpet, mau ini eksepsional, tapi ada live moment yang berharga banget dari sebuah interaksi panggung dan penonton. Nah, tadi kalian karena mainnya cepet banget, itu momen itu jadi hilang gitu loh. Misalnya bayangin pertama kali atau misalnya ngobrolnya di rooftop antara si Kai sama Re ya. Itu dikasih momen, ada awkwardness-nya di situ, ada aduh ngintip-ngintip kayak ini orang apa sih, tapi udah ada blushing-blushingnya sedikit. Nah kalau dikasih momen aja itu, kasih 5 menit buat mereka berdua, orang jadi invest, dan itu pentingnya momen. Penonton jadi investasi, penonton jadi immerse, tanpa perlu dieksposisi, tanpa perlu dijelasin lagi, oh mereka tuh pasangan loh, saling mencintai loh, orang udah nangkep sendiri. Bahkan pun gak jadi, penonton yang akan nanti kayak kenapa sih mereka nggak bareng, padahal lucu banget loh berdua gitu loh, feeling itu. Jadi ini untuk penulis dan sutradara, belajar nanti kalau misalnya mau meneruskan, belajar pahami momen, pahami pentingnya silent dalam dalam sebuah scene, pentingnya silent, ngebangun feeling baru diucapin. Karena kata-kata itu kalau digunakan dengan baik, itu harganya luar biasa mahal. Jadi jangan ngucapin kata-kata buat penulis nih terutama ya, kata-kata itu jangan dipakai eksposisi habis-habisan, no. Sesedikit mungkin tapi seefektif mungkin, dan biarkan kasih ruang ke aktornya untuk memainkan kata-kata tersebut gitu. Itu dari segi penulisan dan keaktoran. Dan tadi ada apa lagi ya? Nah iya, aku juga setuju sama Kak Sekar, tensi permainan itu jadi kurang tergambar kali ya, keseriusan adegannya, jadi kesannya jadi tidak serius pementasan ini. Padahal aku tahu ini kerjanya udah luar biasa, serius banget ini, cuman menggambarkan tiap adegan tensinya itu jadi kebanting gitu loh. Karena dari pengenalan di awal, bercanda, marah-marah, penculikan, sampai masalah keluarga, tensinya tidak jauh beda. Mungkin yang kelihatan intens tensinya tuh dari tadi tuh yang cuman adegan berantem keluarga doang kali itu ya. Bapak marahin Thalia tadi ya, Thalia betul ya? Thalia itu juga aku kaget banget, wah ini kayak entah kenapa adegannya dari hati nih gitu loh. Ada kejadian pernah dimarahin nih kayak nih. Ya kalaupun kejadian bisa dibalikin lagi nanti. Baik-baik. Nah itu ya, keseriusan adegan itu. Jadi eksplorasi itu dari segi buat sutradara juga, gimana sih feelingnya kalau lagi tensi setinggi ini, apa gitu loh. Buat aktor juga, misalnya kalian bisa eksplorasi dari film-film, adegan penculikan, adegan seperti apa, kontraksi badan seperti apa, nafas seperti apa, itu tensi bisa terlihat dari situ tuh, dari nafas. Misalnya dalam keadaan tenang, ya nafas akan lebih tenang pasti kan, dan detak jantung lebih tenang. Tapi kalau dalam tensi tinggi, bayangin kayak kalian dipanggil ke ruang kepala sekolah tanpa tahu alasannya. Kepala sekolah sekarang kayak, ini apa nih? Deg-deg itu orang pasti dengar di sebelahnya itu, dan itu tensinya akan kebangun buat penonton. Itu sih. Nah, untuk kayak sih udah itu aja. Aku juga tadi setuju banget sama Kak Sekar. Aku suka banget openingnya. Suka banget openingnya karena itu kayak ini well crafted banget gitu loh. Datang dua karakter ini, Aurora ya, Aurora sama siapa tadi tuh di awal tuh? Oh ya, pengumuman tapi sudah masuk ke karakter, sudah menggambarkan dunianya, itu aku udah mulai kebawa tuh. Lampu nyala,
tirai kebuka, si CNN, tim CNN ini masuk dan di belakang freeze, itu juga cantik gitu loh, well crafted, well thought banget di sini. Nah, ekspektasiku adalah adegan opening itu, adegan satu itu harusnya bisa dibawa setiap adegan belakangnya tuh well crafted seperti itu. Tapi sayangnya mungkin karena terburu-buru itu jadi ya ini yang penting sampai selesai dulu. Nah, dari situ overall aku appreciate bahwa ini satu cerita yang utuh, satu cerita yang masih bisa dinikmati dan digambarkan dengan cukup baik. Itu aku apresiasi dulu buat semuanya. Thank you. Ya, kalau dari aku itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, Bapak dan Ibu guru dan juga Dewan Juri yang sudah memberikan ulasan ya buat anak-anak kita semua yang begitu lengkap gitu ya, bahwa dari segi actingnya, dari segi penulisan, dari segi tadi saya sebetulnya sama suami saya juga agak sedikit bisik-bisik ya, kecepatan nih gitu, karena kan anak saya sutradara, kakaknya angkatan 22, harusnya lebih bisa di manage emosinya tuh sampai dapet gitu. But anyways okay ya, karena kami orang tua yakin banget lewat pementasan drama ini ada serangkaian proses yang dijalani oleh anak-anak, apalagi seperti tadi disampaikan ceritanya relate sama mereka gitu ya, bagaimana kalian akan menjalani hari-hari di SMA, dinamikanya, dan kemarin pun latihan dengan segala macam inak dan inuknya gitu ya, seru gitu ya, menjadi sebuah cerita yang pasti akan anak-anak ingat semuanya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk MIPA 2, Ibu Aika juga yang mungkin sedang mengajar ya. Ada Ibu Aika? Oh, Ibu Aika. Boleh berdiri dong Ibu Aika, Bapak Ibu, tepuk tangan buat wali kelas MIPA 2 ya, yang amat sangat memberikan support luar biasa kepada anak-anak kita semua, dan juga memberikan masukan-masukan kepada anak-anak pada saat mereka mengalami sebuah kendala dalam preparationnya gitu. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin ini sudah juga menyediakan rumahnya untuk anak-anak bisa berlatih di luar jam sekolah. So good job buat semuanya, tidak ada peran yang kecil, semua memainkan perannya dengan luar biasa dan memberikan kontribusi yang luar biasa pada pementasan E+ hari ini. Tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Terima kasih Ibu Rizky. Aduh, saya nggak bisa ngomong nih, anak-anakku sayang, terima kasih semua yang sudah kalian berikan. Senang sekali Bu Eka, bangga sama kalian semua. Mohon maaf kalau Bu Eka suka cerewet ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, Dewan Juri, dan kakak-kakak mentor di belakang. Tepuk tangan untuk kakak mentor. Terima kasih untuk semua supportnya selama ini. Mungkin pulangnya sampai jadi sore, dan rumahnya tadi seperti Bu Susan tadi katakan, terima kasih semua supportnya. Kemudian juga kepada sekolah ya, kami di sini juga mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang-kurang, tapi inilah maksimalnya anak-anak kami, anak-anak kita semua. Oke. Kemudian setelah ini kita kembali lagi seperti biasa. Ya, nanti setelah pulang besok sekolah kembali, kemudian ulangan sudah menunggu. Ya, jadi seperti biasa lagi, sudah selesai, alhamdulillah kalian menyelesaikan sudah sangat baik. Ya, kembali ke dunia biasa, dunia seperti semula. Sudah selesai semua. Dan saya semua proses mudah-mudahan ya dinikmati semua anak-anak lebih kompak, saling support. Saya selalu bilang kita satu tim. Jadi saya masuk ke tim itu, kita satu tim, tidak ada yang menyatakan ini salah ini benar, semua untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan anak-anak bisa seterusnya ya untuk saling support, untuk saling membuat semuanya lebih baik. Kemudian tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Hendro, Bu Nadia ngelihat siapa yang galak? Saya Pak. Oke, terima kasih semuanya.
Sampai sini dulu, Bu Eka mau menutup dengan satu pantun boleh ya? Asik. Jalan-jalan ke Papua. Jangan lupa beli duren. Kelas 10 MIPA 2 memang paling keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pementasan hari ini kalian berjalan dengan lancar ya. Kemudian coba Nala, Bu Desi tanya. Tadi kalau kamu bilang cukup memuaskan, berapa nilainya nih dari 5 sampai 10? Aduh. Cukup memuaskannya berapa? Memuaskannya Iya, ya. tadi kamu bilang cukup memuaskan ya. Memuaskannya itu dengan segala hal yang kita sudah lewati bisa dibilang ini 9 dari 10. Saya sangat bangga. Seneng banget sama kelas kita baik. Oke, 9 dari 10 ya, berarti udah di atas KKM ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah apapun nilainya yang pasti kalian sudah menampilkan yang terbaik untuk orang tua kalian ya. Kalian puas juga dengan pementasan hari ini. Pastinya banyak proses yang dijalani. Tadi ada drama dalam drama, kemudian ya bener ya. Kemudian ada tangis-tangisnya, ada yang diomelin dan seterusnya. Pastinya hal ini yang nanti akan kalian kenang ya di minggu-minggu ke depan masih bercerita tentang drama pastinya ya. Tapi meskipun sudah normal seperti biasa di pelajaran Bu Rizky ya, sudah ada tidak ada lagi latihan-latihan tapi sudah terkait dengan laporan pastinya. Berharap dari festival drama ini banyak memberikan pelajaran untuk kalian terkait dengan kerja keras, kemudian disiplin, ketepatan waktu ya. Pastinya karakter tersebut baik memimpin maupun dipimpin, karakter tersebut yang bisa kalian gunakan nanti dan aplikasikan di keseharian. Baik, tadi Bu Aika tutup dengan pantun, Bu Desi dengan pantun kilat boleh? Boleh. Oke, jalan-jalan pergi ke gua. Tepuk tangan untuk 10 MIPA 2. Yeay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.